ada orang-orang yang menyelewengkan, hanya menyembah berhala itu karena tertarik. Jadi deh ke barat-baratan itu sudah ada zaman itu. Kenapa orang-orang Mekah bisa menyembah berhala? Karena ada satu orang musafir, orang Mekah yang suka berkelana ketika ke Syam. Ternyata kan sudah ada orang yang menyembah berhala atau membuat patung. Terus jadi asal keren gitu. Keren kalau dibawa ke Mekah. Sebelumnya nggak ada. Saya lupa namanya. Akhirnya dibawa langsung gitu. Awalnya jadi wasilah. Makanya nama-nama berhala kalau teman-teman ingat siapa ya? Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya, Hubal dan sebagainya. Ada kalau sekitar Ka'bah ada 365. Di antara Safa dan Marwah itu ada lagi yang gede gitu. Maka itu semua nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh di masa itu, orang-orang solehnya Mekah. Ini persis yang terjadi ketika zaman Nabi Nuh. Ada Ya'uq, Wad, Suwa', dan Nasr. Itu nama-nama orang soleh zaman itu. Mereka tanya, kamu menyembah ini? Enggak, saya enggak menyembah. Saya mah menyembahnya tetap ke Gusti Allah. Ini menjadi wasilah gitu. Nah, makanya sejarah itu selalu berulang. Dan Nabi Nuh berulang di zaman setelahnya Nabi Muhammad berulang. Apakah terjadi di zaman ini? Bisa jadi. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi itu orang bawa akhirnya karena tren, wah ini keren nih. Karena Syam juga jadi, ya ada orang desa tadi ya, jadi di bawah itu terus kunjungan Syam keren ke kota gitu, kota tempat dagangan. Akhirnya ya dibawa. Kayak kita ke Jakarta terus ada mode apa dibawa gitu ke daerah. Nah, kembali ke sini. Ketika udah Syam dipantau oleh Khadijah melalui pembantunya, ternyata jujur dagangnya, ternyata enak komunikasinya, gitu. Ternyata marketingnya mahir, gitu. Keuntungannya besar. Akhirnya berulang kali dagang, kemudian dilamarlah dengan perantara. Jadi yang perantaranya yang dari pihak perempuan ada namanya. Ini jadi apa namanya? Yang begitu nak comblangnya. Jadi nggak ada dulu macam. Dia menghubungkan, akhirnya ditanyakan, ya Muhammad, contoh ya manggilnya. Kadang itu susah ya, jadi jelasin sirah tuh. Kita mau nyebut terus, ya Muhammad nggak sopan gitu. Tapi ya gimana gitu? Di Arab nggak ada pak, nggak ada bu gitu ya. Ya sudah sebut nama. Akhirnya lamarannya diterima. Walinya saat itu pamannya beliau, walinya Siti Khadijah. Jangan bingung ya, ketika kita di Indonesia terbiasa nama istri Nabi siapa? Yang Siti Khadijah gitu ya. Nama ibunda Nabi apa? Siti Aminah. Ada yang tahu kata Siti itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, jadi sebelum masih sering ya, terutama di Tatar Jawa, di Sunda sama kan? Gitu. Ya, sama. Itu pujian, yaitu Sayyidah. Nah, jadi Siti sebenarnya dari sini, Sayyidati. Jadi ya itu bentuk penghormatan karena budaya kita, dia tadi nggak kebiasa manggil orang dengan namanya langsung gitu. Apakah salah terus jadi feodal? Ya enggak juga begitu, karena tetap kayak di luar negeri meskipun ada budaya-budaya yang udah panggil nama aja, tapi juga ada Mister, ada Mrs. sebagainya, ada Mrs. Kalau MR, MRS, MS gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Cuman biar kita tahu dan nggak gampang menjudge gitu orang, karena kita terbiasa dengan penghormatan itu, menghormati gitu ya. Oke. Nah, ketika itu yang jadi walinya pamannya namanya Amr bin Asad. Kalau Rasul tentu nggak perlu wali karena laki-laki, tapi yang kalau khidbah itu apa? Menyampaikan
menyampaikan permohonan ini, membuka perkataannya, membuka kalau lamarannya itu mungkin itu pamannya Abu Thalib. Maharnya terkait mahar, ini maharnya yang masyhur adalah 20 ekor, 20 unta ya, enggak cuma ekornya dong, 20 unta muda atau ada yang unta merah. Di era itu seorang bujang ya, meskipun sudah mempersiapkan ya secara ekonomi, beliau karyawan, kalau di sekarang mah karyawan berprestasi gitu ya, udah promosi. Ini sekarang kalau anggapannya di konversi sekarang untuk harga unta anggaplah kalau 50 juta aja gitu, 50 juta ya sudah 1 M atau di atasnya ya kurang. Intinya beliau bukan pengangguran yang tiba-tiba dinikah sama bosnya ya. Kita bukan kayak di FTV terus karyawan itu enggak gitu. Beliau berupaya usaha dan merintiskannya juga sebelum itu. Jadi ini nggak bisa jadi hujah bagi kita para pemuda, terutama yang laki-laki, untuk nggak bergerak gitu. Karena kemarin yang disampaikan sama ketika pengajian dan mengutip dari yang disampaikan oleh lawyer Ham, guru kita Ustaz Abdullah, bahwa khuliqal insan min ma'in harakah. Jadi kita orang manusia itu diciptakan dari air yang bergerak. Gak perlu dijelaskan kan, nggak paham ya maksudnya. Sebelum jadi darah pasti kan pertemuan gitu. Ketika saya menjelaskan gimana Pak, kita itu balap-balapan ya. Ketika masih jadi sperma itu balapan, itu bergerak. Sama Allah ditakdirkan itu bergerak. Maka ketika sekarang ada yang gak mau gerak gitu, terus gak mau berjuang, ya dipertanyakan. Untuk perbandingan, ketika mahar untuk istri-istri lain, istri lain dari Sayyidah Aisyah, Sayyidah Kulhum dan sebagainya, itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya berapa mahar istri Rasul gitu, rata-rata dia menjawabnya sekitar 12 uqiyah. 12 uqiyah itu sekitar berapa ya? 12 uqiyah dan 1 mas atau tambahan 12,5. Nah, 1 uqiyah itu 28 gram emas. Uqiyah itu 28 gram emas. Ya, paling suka ngitung-ngitung duit ini. Bukan duit kita deh. Senang gitu ngitung duit itu asalnya. Anggaplah berarti ini sekitar, anggaplah 30 ditambah berarti 350 gram emas. 500 gram emas teh kalau ya sudah segitu. Kalau sekarang masalahnya ya sekitar, atau ada yang bilang lebih di sekitar 70-an juta. Kurs mah beda-beda ya. Jadi begitu, maharnya bukan yang, tapi apakah, intinya bukan nominalnya, kita pernah bahas di fikih nikah nyambung itu, tapi tentang upayanya untuk mencapai itu. Dalil ini apa ya, sama dalil bahwa sebaik-baik wanita adalah yang mudah maharnya. Kata-katanya mudah ya, bukan murah ya, mudah maharnya, yaitu dalil untuk yang akhwatnya, untuk yang bahwa untuk memudahkan. Tapi laki-laki juga harus punya upaya begitu. Bahwa laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.